Hi Kansa, welcome to our first math session. I am Miss Friska. Can you tell me about yourself? Nama aku Kansa. Yeah. How Aku, grown are you now? Kansa sekarang kelas berapa? aku kelas 7 Kelas SMP. 7 SMP ya? Ya. Oh iya, kakak boleh tahu Kansa domisilinya di mana nih? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Oke. Nah, dalam pembelajaran apakah kita menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saja? Indonesia aja. Indonesia saja. Oke, baik kalau begitu. Nah, sebelumnya kakak mau tahu juga nih, Kansa hobinya sekarang apa ya? Kansa hobinya? Em, Berenang doang sih. Wow, berenang. Kalau mata pelajaran biasanya Kansa suka mata pelajaran apa? PKN. PKN. Nah, kalau matematika apakah Kansa suka? Enggak. Oh, enggak. Semoga dengan belajar dengan kakak, Kansa suka matematika ya. Nah, kalau Kansa cita-citanya apa nih? Hmm, Belum punya cita-cita atau masih mikir-mikir gitu ya? Ya. Oke, nggak apa-apa deh. Sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Em, Kakak akan share screen dulu. Em, Oke, Kansa tadi udah bisa login di platform Algonova ya? Belum? eh, belum kayaknya deh. Belum ya? Oke deh, nanti kita coba ya. Nah, di sini kakak mau menjelaskan dulu nih beberapa aturan selama kita belajar matematika. Apakah layar kakak sudah kelihatan? Sudah ya? Belum. 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 Udah. Oke. Oke, jadi di sini di platform Zoom, apakah Kansa sudah tahu sebelumnya kalau misalnya mau mematikan audio, kita boleh klik yang ini, bagian videonya kita matikan yang ini, dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh Kansa raise hand di bagian fitur tangan. Ada fitur tangan kan di bawah Zoom-nya? Ada ya? Ada. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh klik yang fitur tangan. Dan kalau mau ada ditanyakan di chat, boleh di kolom chat ini. Ada ya fitur chatnya? Ada. Oke. Sekarang, nah kalau misalnya nanti kakak minta Kansa untuk beralih tab, caranya seperti ini. Tapi karena Kansa pakai Zoom, nanti boleh dibantu buka sama papanya yang bagian Chrome ya. Kemudian kita masuk ke platform ini nanti loginnya. Kakak sudah kirimkan username Kansa dan nanti masukkan sandinya yang sudah kakak kirimkan juga. Oke, paham dulu? Paham ya? Nah, di sini kita punya beberapa aturan nih selama belajar. Yang pertama, kita akan bicara satu persatu dan tidak mengganggu jalannya pelajaran, kemudian tidak takut akan kesalahan. Jadi Kansa nanti jangan takut, kalau misalnya ada yang kurang mengerti, boleh langsung ditanyakan. Oke, kemudian kita di sini membantu satu sama lain ya. Nah, Kansa, karena Kansa untuk materinya adalah math tutoring, maka sesuai permintaannya kita akan flashback dulu ke materi SD. Benar ya? Ya, oke. Sebelumnya di sekolah dasar ataupun di sekolah menengah saat ini, Kansa sudah pernah belajar jenis-jenis bilangan belum? Misalnya bilangan bulat, bilangan asli, sudah pernah? Udah. Udah ya.
Oke, sekarang kakak akan tanya lagi. Sebentar. Jadi di sini kita akan flashback ke materi bilangan dulu ya. Nah, yang pertama, sebentar, ini kenapa nggak muncul? Oke, yang pertama, kita sudah pernah belajar ya bilangan asli. Apakah Kansa masih ingat apa itu bilangan asli? Enggak. Gak tahu kayak gimana. Gimana? kenceng suara itu. Kayak gimana? Oke, kita ulang ya. Ehm, Oke, bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari satu. Nah, bilangan ini biasanya kita gunakan untuk menghitung benda-benda nih. Misalnya, kita kan mau menghitung kursi, pasti kita mulai dari satu ya. Ya, jadi Ya. itu adalah bilangan asli. Jadi bilangan asli itu kita mulai dari satu, kemudian dua, kemudian tiga, empat, dan seterusnya ya. Oke. Nah, jadi di bilangan asli, apakah nol termasuk? Hmm, iya. Kurang tepat. Jadi di bilangan asli, nolnya tidak termasuk. Dan bilangan negatif juga tidak termasuk. Karena dia adalah bilangan asli yang hanya terdiri dari, mulai dari angka satu, 2, 3, dan seterusnya. Jadi paham dulu ya, di sini kalau bilangan asli itu tidak termasuk bilangan negatif dan bilangan nol. Mana paham? Paham. Oke, paham ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bilangan cacah. Nah, apakah bilangan cacah sudah pernah dipelajari sebelumnya? Udah. Udah, masih ingat? Itu yang kayak seribuan gitu apa gimana? Nah, kalau bilangan cacah itu adalah bilangan yang kita mulai dari nol, nol, satu, 2, sampai seterusnya. Nah, jadi perbedaan dari bilangan asli dan bilangan cacah adalah kalau bilangan cacah ada nol, Nolnya. ada nolnya. Nah, kalau bilangan asli tidak ikut nolnya. Oke, ini mau dicetak dulu atau bagaimana? Nggak usah nanti aja. Nggak usah nanti aja ya. Oke, sampai di sini kan saya paham dulu. Oke, Paham. oke. Sekarang kita lanjut ke bilangan bulat. Nah, apa sih Kak bilangan bulat dan bilangan asli itu bedanya apa? Nah, kan saya bisa jawab? Enggak. Enggak ya. Nah, kalau bilangan bulat itu termasuk bilangan nega- Def. negatif. Kemudian, nah setelah negatif 3 biasanya negatif berapa nih? Negatif 3, kemudian negatif 2, kemudian negatif satu, baru nol ya? Nol. Atau satu dulu ya? Nol. 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 Setelah nol, angka berapa? Satu. Ya, satu, dua, tiga, sampai seterusnya. Jadi bisa dibedakan ya, bilangan asli, bilangan caca, dan bilangan bulat. Oke, bisa. Kemudian kita masuk ke jenis bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini adalah bilangan yang kita kenal dengan bentuk pecahan. Misalnya 1/2. Apalagi contoh pecahan? Misalnya 3/4. Ya, 3/4 bentuk pecahan ya. 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 Nah, bentuk umum pecahan itu biasa kita kenal dengan
A per B. Betul ya? Ya, Nah, kalau A biasanya kita kenal dengan apa nih? Pembilang atau penyebut ya? bilang. Ya, pembilang. Yang A-nya pembilang dan B-nya? Penyebut. Ya, betul. Bagian B-nya penyebut. Oke, nah ada lagi nggak bentuk pecahan yang Kansa tahu? Boleh disebutkan? Bentuk pecahan. Ya, bentuk pecahan. Kan ini kakak udah kasih contoh nih. Misalnya 1/2, 3/4. Nah, ada lagi nggak ya? Banyak ya? Boleh diberikan salah satu? 2/5. Iya, 2/5. Contoh pecahan juga tuh. Ada lagi nggak? Ya, dan seterusnya ya. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi bisa dibedakan ya, bilangan bulat dan bilangan rasional. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang ada lagi nih jenis bilangan irasional. Kalau tadi kita bahas rasional, sekarang irasional. Kalau irasional, bentuknya itu kita kenal dalam bentuk akar. Misalnya akar 2, akar 3, akar apa lagi yang pernah kan saya pelajari? Akar 4. Ya, akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2 kan? Ya, Ya. nanti kita selesaikan. Kita tulis saja dulu akar 4. Kemudian, Kansa pernah dengar nggak yang pi? Penulisannya seperti ini? Ya. Ya, biasanya kita pelajari di materi apa nih? Hmm? Ya, kalau misalnya pi ini biasanya kita temukan kalau kita pelajari materi apa? Eh, yang Materi, pakai diameter gitu. ya betul. Berarti dia Ran. materi lingkaran. Nah, biasanya nilai pi ini berapa kan, Sa? Masih ingat? 22/7. Ya, ada 22/7. Satu lagi nilai pi berapa? 3,14. Yes, 3, ini. Jadi, kalau untuk bilangan, misalnya tadi Kansa sebutkan berapa nih? Coba dibaca ulang. Ini berapa? 22. Ya, jadi pembacaannya yang betul adalah 22, bukan 22 ya. Nah, kalau seperti yang tadi, nilai pi yang kedua 3,14 ya, tadi Kansa bacanya, betul? Betul ya? Nah, kalau pembacaan yang betulnya adalah 3,14. Nilai di belakang koma, kita tidak boleh membacanya, misalnya dia puluhan, ratusan, kita tidak boleh membaca seperti itu. Tapi kita harus baca satu-satu. Misalnya seperti ini tadi 3,14. Ya, cara baca yang betulnya ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, boleh dibaca ulang yang ini? Cara baca yang betulnya bagaimana? 22. Oke, kalau ketemu bilangan yang seperti ini, kita bacanya, 3,41. kebalik. 3, 14. ya 3,14. Oke. Kalau nanti bilangannya ketemu, misalnya bilangan ini deh. Eh, Bentar ya. Nah, kalau misalnya nanti ketemu bilangan seperti ini, kita bacanya bagaimana? 4,156. Oke, betul ya. Jadi jangan lupa ya cara pembacaan bilangan seperti ini ya, oke? Oke, sekarang kita masuk ke jenis bilangan berikutnya, jenis bilangan real. Nah, kira-kira menurut Kansa, bilangan real dan bilangan asli itu sama nggak ya? Apa? Bilangan real dengan bilangan asli itu apakah sama? Hmm, Kalau bilangan asli tadi kan sudah kita bahas yang paling atas nih, yang satu, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan real bagaimana? Apakah sama dengan bilangan asli? sama.
Ya, di bilangan real termasuk bilangan asli. Jadi di bilangan real ini termasuk bilangan negatif, termasuk nol, termasuk apalagi bilangan pecahan berapa? Misalnya 1/2 ya. Ya. Nah, misalnya 1/2, kemudian akar 2, kemudian pi. Jadi di sini semuanya masuk ya kalau bilangan real. Ya. Ah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Enggak ya. Oke, bilangan yang terakhir, bilangan prima. Nah, kan saya sudah pernah belajar bilangan prima belum ya? Hmm, enggak ingat. Nggak ingat ya? Nah, bilangan prima itu bilangan yang kita kenal, di mana bilangan itu bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Misalnya dua nih, dua bisa dibagi oleh siapa saja? 2. Satu dan 1 dan 2. dua. Ya, betul. Makanya kita sebut dengan bilangan prima. Nah, contoh lainnya, lima. Lima bisa dibagi oleh bilangan berapa saja? Yang pertama satu 1. udah pasti ya. Iya. Satu. Kemudian bilangan yang bisa membagi lima lagi apa? 5. Lima. Lima dibagi lima hasilnya? 1. Iya, betul. Jadi itu yang disebut dengan bilangan prima. Bilangan yang pembagiannya itu satu dan bilangan itu sendiri. Nah, satu contoh lagi deh. Contoh bilangan prima satu lagi kira-kira berapa ya, Kansa? Hmm, 3. Tiga, betul. Tiga dibagi oleh satu dan 3. ya tiga itu sendiri. Betul ya? Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu. Nah, oke, kita akan lanjut. Sebentar, kakak stop dulu. Oke. Hmm. Oke, layarnya sudah kelihatan ya, Kansa? Udah. Oke, udah. Nah, sekarang kita belajar tentang pecahan dulu nih. Kakak mau tanya ke Kansa ya. Kalau belum. Oke, kalau misalnya kita ketemu dengan pecahan berikut, hasilnya sama dengan kalau kita bawa ke desimal, hasilnya kira-kira berapa? Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kita punya misalnya kita punya satu batang nih. Kemudian kita bagi dua. Nah, yang satunya kita akan ambil. Jadi kita arsir nih. Hmm. Nah, yang sebelah ini nilainya 0,5. Ini nilainya juga 0,5. Berarti kalau 5. kita bawakan ke desimal hasilnya 0,5. ya 0,5. Kalau kita jumlahkan 0,5 ditambah 0,5 hasilnya berapa? 1,5. Satu. 1,0. Ya ini 0, kita simpan 1 berarti 1,0. 1,0 itu kan sama dengan 1 ya? Ya. Betul ya? Nah, jadi nilai dari pecahan 1/2 itu sama dengan 5. 0,5. Kalau misalnya kita ketemu soal 1/4 ini bagaimana kita menyelesaikannya? Misalnya kita punya ini nih, satu batang, yang batang ini kita bagi 4.
Nah, kalau dari soal, ini sorry ya, ini kelebihan. Ini dia baikkan aja ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Betul ya? Nah, kalau dari soal kita arsir berapa nih? Cukup sah? Satu ya? Tuh. Ya, jadi coba Iya. kita arsir. Nah, sisa 3 lagi, ya kan? Ya. Berarti ini hasilnya, ini kan kalau kita bawa ke desimal 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Nah, ini kan udah kita ambil nih, berarti sisa berapa nih? Kita tinggal jumlahkan saja. 0,25, ini kita bawa ke sini, 0,25, kita bawa ke sini, 0,25. Nah, ini 5-nya ada 3 nih. Coba kita jumlahkan sama-sama. 5 ditambah 5 hasilnya 10. 10. Kita tambahkan dengan 5 lagi hasilnya 5, 15. ya 15. 15. Oh, oke. Kemudian kita simpan yang satunya ya. Ya. Ya, oke. 1 ditambah 2 berapa? 3. 3. Kita jumlahkan dengan 2 lagi hasilnya 5. 5. Ditambah 2 lagi hasilnya 7. 7 ya. Oke, jadi ini. Nah, ini karena tidak ada 0 tambah 0 ini berarti 0 ya. Iya. Ini dibaca 0, 75. oke 0,75. Jadi 1/4 ini. Jadi 1/4 ini hasilnya adalah 0,25 ya. Kita ambilnya yang tidak kita arsir ya. Yang kita arsir ini. Jadi hasilnya sama dengan 0,25. 5. Nah, kalau dia 3/4 baru hasilnya 0,75. 5. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu. Ya. Oke, bisa ya. Nah, kemudian kakak pengen ulas nih. Kansa sudah pernah belajar yang namanya FPB dan KPK. Betul? Sudah pernah? Udah. Udah ya. Kita belajarnya ini biasanya di kelas berapa nih, Kansa? Kelas 5. Kelas 5 ya betul. Nah, kalau di SMP ini udah dipelajari belum ya? Udah. Udah juga ya. Oke, sekarang kalau kita ketemu soal misalnya 12. 12 kita mau mencari FPB itu kepanjangan dari apa? Faktor persekutuan Besar. terbesar. Nah, misalnya kita mau mencari faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18. Nah, kita menyelesaikannya dengan cara apa nih? Biasanya Pakai faktor. ya pound faktor. Nah, kalau kita menggunakan pound faktor, 12 ini bisa dibagi berapa nih? Dibagi 2 atau dibagi 3 dulu ya? 2. Oke, coba kita bagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6. Nah, 6 ini kita bagi dengan bilangan berapa lagi? 2. Ya, 2. Berarti hasilnya 3. 3. Nah, kalau untuk bilangan 18 bagaimana? Kita bagi berapa nih? 18 dibagi 2 bisa ya? Bisa. Oke, kalau dibagi 2 hasilnya 9. 9. 9 dibagi 2 lagi bisa nggak? Enggak. Bagi 3. Oke, bagi 3. Hasilnya 3. 3. 3 kali 3 9 ya? Betul ya? Oke, nah sekarang bagaimana langkah selanjutnya? Berarti yang 12 ini bisa kita tuliskan faktornya itu sama dengan 2 kali 2 kali Kali 2. 3. Kali 3. Atau kalau kita persingkat gimana? 2 pangkat berapa nih? 2 pangkat 2 pangkat 2 kali 3. Oke, betul. 2 pangkat 2.
2 pangkat 2. Kok nggak ini? Oke, ulang lagi deh. 2 pangkat 2 dikali 3 ya. Oke, kalau untuk 18 berarti 2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Oke, kalau untuk FPB kita ambil yang mana nih Kansa? Yang kecil. Ya, yang kecil. Kenapa kita ambil yang kecil ya? Ada Nggak tahu. nggak tahu ya. Nah, kalau kita ambil kalau pangkat yang lebih besar kita ambil, nanti dia tidak bisa membagi bilangan yang pangkatnya lebih kecil. Paham dulu? Kalau yang pangkat lebih besar kita ambil, nanti tidak bisa membagi bilangan yang pangkatnya lebih kecil sehingga kita menggunakan pangkat yang Besar. yang besar atau yang rendah? Yang kecil. Yang ke Kecil. yang kecil. Jadi kalau FPB kita ambil yang kecil, kalau KPK baru kita ambil yang besarnya. Betul ya? Oke, Ya. nah PB dari bilangan ini berapa kan, Sa? Berarti 3 dikali Kali 2. 2. 3 kali 2 hasilnya berapa? 6. 6. Oke, sekarang kalau KPK dengan hasil yang sama, Kansa bisa jawab nggak ya? Tapi kakak tulis deh, kakak tulis aja di atas, biar Kansa yang jawab ya. 12 kita bagi berapa dulu? 2. Oke, lanjut. 6. 6. 6. Oke, 6 kita bagi 2. hmm, 3. kalau kalau pasangannya 9 deh coba. Bagi berapa? 3. Ya bagi 3, sisanya 3. Oke. Oke, kalau yang ini bisa kita tulis 2 pangkat 2 2 kali pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3. Kalau yang ini berarti 3. 3 pangkat 2. Oke, kita ambil yang mana nih? Yang 3. Yang 2 pangkat 2. Yang 2 pangkat 2. Tapi yang 2 pangkat 2 tidak ada di sini. Harusnya yang keduanya ada ya kan? Atau bagaimana? 3 pangkat 2. Ya, yang 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 hasilnya berapa? 9. Oke, 9. Oke. Betul ya? Nah, sampai di sini ada mau ditanyakan dulu? Enggak. Enggak ya? Oke. Kita lanjut ke Nah, kita lanjut ke sini deh. Kan saya sudah pernah belajar yang ini belum ya? Sudah pernah belajar? Hmm, yang bawah belum. Yang bawah belum, yang ini udah ya? Iya. Oke, kalau ini kita kenal dengan bacaan apa nih? Terkecil. Ya, lebih kecil. Lebih kecil.
Kalau yang ini, Lebih besar. oke, lebih besar. Oke, kalau yang ini belum ya? Belum ya? Belum. Nah, ini kita bacanya lebih kecil atau sama dengan. Kecil atau sama. Nah, jadi ini kita bacanya lebih kecil atau sama Sama dengan. Nah, berarti kalau yang ini kita bacanya dengan lebih Lebih besar besar atau atau sama dengan. dengan. Oke, sekarang kakak ada soal nih. Yang pertama, kemudian, terakhir. Oke. Nah, kalau untuk soal yang pertama ini, biasanya kita menggunakan tanda yang mana nih? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Oke, kalau soal seperti ini, Lebih besar. lebih besar. Nah, kalau soal seperti ini, Sama dengan. ya sama dengan. Kalau yang ini, Lebih besar. ya lebih besar. Betul ya. Nah, untuk kasus dengan tanda yang lebih kecil dan lebih besar ini, untuk pertemuannya kakak akan kasih contoh ya. Ya. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita sudah belajar FPB sama KPK ya. Ya. Sebentar. Keep, keep, keep. Oke, sebentar ya. Full screen dulu, kemudian oke. Kan kita sudah belajar faktor persekutuan terbesar dan faktor dan kelipatan bilangan terkecil ya. Ya. Nah, sekarang kalau nih, kalau kita menemukan pecahan, misalnya 1/2 ditambah, misalnya 1/4. Nah, apakah ini bisa langsung kita selesaikan atau ada langkah yang harus kita lakukan supaya ini bisa selesai? Disamain dulu penyebutnya. Ya, disamain dulu penyebutnya. Kalau seperti itu, untuk menyamakan penyebut yang kita cari FPB atau KPK-nya? KPK. Yes, KPK. KPK dari 2 dan 4 berapa ya? Hmm, 4. 4. 4 bisa ya. 4 berarti kalau 4 ini dibagi atau dikali? Dibagi Coba bagaimana menyelesaikannya? 4 bagi 2 hasilnya 2. 2. Kemudian ini kita tambah 1 ya.
Oke, I 4 bagi eh 2, 2 tambah 1 berarti 3. 3. 3 per 4. Ditambah, di oke, tadi. Oke, ulang ya. Tadi 1/2 ditambah berapa tadi kan, Sah? 1/4-nya? Ya, 1/4. KPK-nya 4. 4 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. 2 ditambah 1 sama 3. dengan 3/4 ya. Iya, 3/4 kemudian baru ditambah 4 dibagi 4, 1. 1. 1/4. Berarti hasilnya baru kita bisa jumlahkan ya. Ya, 3 tambah 1, 4. 4/4. 4/4 sama dengan berapa? 1. Iya, 1. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu? Ya. Oke, paham ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Enggak ya? Oke, kemudian sekarang kita masuk ke pengurangan deh. Pengurangan, pengurangan pecahan ya. Pengurangan pecahan, misalnya kakak punya soal 5/8 dikurang 3/8 sama dengan 2 per, sama dengan berapa kan, Sah? 2/8. Oke, 2/8 apakah bisa kita sederhanakan lagi atau bagaimana? Bisa. Oke, kalau kita sederhanakan, kita bagikan dengan bilangan berapa? 2. Oke, betul, 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 1. 8 dibagi 2 hasilnya. 4. Kalau 1/4, apakah masih bisa kita sederhanakan? Enggak. Tidak ya, ini udah bentuk paling Hana. sederhana. Oke, kalau nah, sekarang kalau 2/3 dikurang 1/3 hasilnya 1/3. ya 1/3. Oke, sekarang kakak mau coba lihat lagi apakah Kansa sudah pernah belajar pecahan senilai? Pecahan Ya, senilai. pecahan senilai itu yang contohnya seperti ini. 1/2 senilai dengan 2/4. Pernah belajar belum ya? Udah. Udah. Oke. Kalau 3/4 itu kira-kira senilai dengan pecahan yang berapa ya? 3/4. Ya, kalau 3/4 misalnya kita kali 2 nih. Kita kali 2 berarti 3 kali 2 6. Ya, 4 Iya. kali 2 8. Senilai ya? Iya. Oke. Oke, kemudian kalau perkalian, pernah belajar perkalian pecahan? Pernah. Misalnya 1/2 dikali 2/3. Nah, bagaimana langkah kita untuk menyelesaikan bentuk seperti ini?
1 kali 2. 1 kali 2. 2. Oke, kemudian baru 2 kali 3. 3 kali 3. Oke. Berarti sama kalau bentuk seperti ini ya. Ya. Sama ya. Kalau bentuknya Mm-mm. seperti ini, berarti 3 dikali 2. baru 4 dikali 5 ya. Ya. Oke. Nah, kalau pembagian bagaimana Kansa? Misalnya 2/3 kita bagi dengan 1/2. Halo, rumah sini. Jadi 3/2 dikali 1/2. Ya, gimana? Boleh diulang? 3/2 dikali 1/2. Jadi yang betulnya 2/3 biasanya yang di balik itu yang sebelah kanan. Kalau kita jadikan kali berarti ini 2/1. Gitu ya. Baru ini kita selesaikan secara biasa 2 kali 2 4, 3 kali 1 3 ya. Ya. Oke. Nah, kalau ini 1/4 dibagi 1/8. Caranya bagaimana? 1/4 dikali 8/1. Yes. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Sejauh ini Kansa udah mantap ya matematika basicnya. Ini kan pelajaran SD nih. Nah, kalau sekarang di SMP Kansa belajar apa aja nih? Boleh kakak tahu materinya sekarang? Sekarang lagi belajar rasio. Oh, rasio. Rasio. Belajar rasionya sudah sampai statistika belum ya? Yang rata-rata, min, atau modus. Udah belum ya? Belum. Belum ya? Oke, setelah itu materi apa saja lagi? Atau baru rasio aja yang dipelajari? Selebihnya ngulang pelajaran SD doang. Oh gitu. Yang diulang biasanya materi apa kan, Sa? Pecahan desimal. Pecahan desimal. Terus persen. Persen, oke. Udah itu Udah doang. gitu aja ya. Hmm. Oke deh, yang ini kita akan lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya ya. Ya. Tapi yang tadi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang tentang bilangan-bilangan, yang bilangan ini kita harus paham dulu ya. Ya. Supaya kita bisa mudah menyelesaikan bentuk-bentuk nantinya. Nah, kalau yang rasional tadi bentuk pecahan kan? Mm-mm. Nah, kalau irasional berarti bentuk Akar. akar. Ya, betul. Nah, kalau bilangan real tadi bagaimana kakak bilang? Negatif. Ya, bilangan asli termasuk? Iya. Ya, Termasuk. bilangan nol termasuk ya. Kemudian kalau bilangan prima bagaimana? Bilangan yang Yang tidak bisa dibagi lagi. bukan, lebih tepatnya bilangan yang pembaginya itu adalah satu dan bilangan itu sendiri. Sendiri. Oke, kemudian nah di sini, kalau misalnya Hansa, sebentar ya. Yang tadi kan kakak sudah contohkan dengan bar method ya. Ini kan namanya bar method. Nah, kakak kasih satu contoh lagi deh. Misalnya 3/4. 3/4 ini artinya kita punya 4 bagian. Betul ya? Ini 1, 2, 3, 4. Tapi yang kita arsir itu adalah 3. Karena kan soalnya 3/4 ya. Iya. Kalau soalnya 2/4 berarti kita arsir yang berapa? Bagian 2 atau 3? 2. 2, betul ya. Nah, ini kan berarti nilainya 0,225, 0,25, 25. 0,25, 0,25. Nah, kalau kita jumlahkan ini hasilnya berapa ya, Kansa? 1 ya? Iya. Ya,
Nih, coba kita jumlahkan. 0,25. Oke, yang limanya ada 4. 5 tambah 5, 10. Ditambah 5, 11. 15. Tambah 5 lagi, berarti 20. 20. Di sini nolnya, kemudian 2-nya kita simpan ya. Ya. Oke, sekarang kita jumlahkan 2 tambah 2, 4. 4. Tambah 2 lagi, 6. 6. Tambah 2 lagi. 8. Oke, tambah 2 lagi. 10. Oke, satunya di sini. Jadi hasilnya 1. 1. Oke, paham ya? Jadi kalau 1 itu dibagi 4 berarti dia 0,25. Kalau 1 dibagi 2 nilainya 0,5 atau 0,25 lagi. Apa? Kalau ini, 1. Kalau kita bagi 2 hasilnya 0,5. 5. Kalau 1 kita bagi 4 hasilnya 0,25. 25. Iya, betul. Oke, sekarang satu lagi deh. Ini eh, 1/4. Kansa bisa sebutkan bagaimana bar metode untuk menyelesaikan soal ini? Berarti kita ada 4. Ya, betul ya? Ya. 2. Oke, yang kita arsip. 1 aja. Oke, 1 aja. Berarti nilainya? 0,25. Oke, betul. Jadi kalau 1/4 kita bawa ke desimal, dia 0,25. 5. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak. Enggak ya. KPK sama FPB aman? Aman. Oke. Kemudian yang ini, bentuk-bentuk atau tanda yang kita kenal di matematika, jangan lupa ya, ada Ya. tanda lebih kecil, lebih besar, kemudian lebih kecil atau sama dengan, kemudian lebih besar atau sama dengan. Betul ya? Ya. Oke, nah kalau seperti itu, nah karena waktu kita sudah selesai, berikutnya kita akan bahas lebih dalam tentang pecahan ya. Ya. Pecahan, desimal, dan persentase. Di minggu depan kakak akan berikan tugas ya. Ya. Kalau untuk sekarang jangan dulu karena kita masih belajar pecahan dan desimalnya. Ya. Oke, Kansa, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Terima kasih. Ya, sama-sama. Udah kakak izin live ya. Iya. Stop.